Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SH.M.Se yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar, Sumsel, Panji Cahyanto, Sarjana Kehutanan MSI, menghadiri serta membuka pembukaan Musyawarah Daerah Musda Asosiasi Perusahaan Travel Indonesia (ASITA) Provinsi Sumsel tahun 2025. Selain pembukaan Musda, juga dilaksanakan event ASITA Business and Travel yang diselenggarakan oleh Orchid Associates Group yang dipusatkan di Palembang Icon Mall, Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Turut hadir di dalam kegiatan ini Sekretaris Disbudpar Sumsel Dr. Hajah Mega Nugraha SH.M.Si, Ketua Umum Pusat ASITA, Dr. Nunung Rusmiati, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD ASITA Sumsel Anton Wahyudi, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumsel Haji Afandi Uji, Ketua Kadin Kota Palembang Muhammad Akbar Alvaro, Bebas MM, Ketua DPD Masata Sumsel, Ampuri, seluruh anggota atau pengurus ASITA ikut dalam kegiatan ini, serta undangan lainnya baik dari tamu undangan atau para agen travel yang ada di Kota Palembang. Dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Disbudpar Sumsel, Panji Cahyanto, Sarjana Kehutanan MSI, atas nama Pemprov Sumsel saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya atas Musda ASITA Provinsi Sumsel tahun 2025 dan juga dilaksanakan event ASITA Business and Travel, di mana ASITA memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata di Provinsi Sumsel naik melalui promosi wisata, peningkatan kualitas banyak perjalanan, sehingga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, ujarnya. Menurut Ketua DPD ASITA Sumsel Anton Wahyudi, bahwa acara ini adalah pembukaan ASITA Travel Fair tahun 2025 dan sekaligus juga Musda ke-10 DPD ASITA Provinsi Sumsel tahun 2025. Acara Musdanya sendiri akan berlangsung siang ini, insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Arya Duta Palembang. Musda ini adalah rangkaian organisasi setiap 5 tahun sekali, nanti kita akan memilih Ketua DPD ASITA Sumsel yang baru, dan kita doakan semoga acara nanti dapat berjalan dengan lancar, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua Umum ASITA Pusat Dr. Nunung Rusmiati, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia khususnya yang bisa sudah menyelenggarakan ASITA Fair dan sudah untuk Sumsel, dan hari ini kepada Ketua DPD ASITA Sumsel Anton Wahyudi saya mengucapkan terima kasih sudah 2 periode. Mudah-mudahan Ketua DPD ASITA Sumsel ada regenerasinya dan itu sangat diharapkan, serta mudah-mudahan ini betul-betul nanti siapapun yang menjadi ketua bisa meneruskan keberhasilan Ketua DPD ASITA Sumsel saat ini, katanya. Taman Nasional 9 dan wisata Sungai Musi. Inilah peluang yang perlu kita garap lebih serius. Di Sumatera Selatan juga ada sport tourism, wisata halal, wisata medis, dan peluang besar ini harus diambil sama ASITA. Cintanya
nanti akan menghadirkan berbagai peserta dengan beragam bakat yang akan ditampilkan sepanjang acara hari ini. Kami menyapa para tamu undangan yang telah hadir hari ini. Yang terhormat PJ Gubernur Sumatera Selatan. Dalam ekowisata seperti hutan mangrove, Taman Nasional 9, dan wisata Sungai Musi. Inilah peluang yang perlu kita garap lebih serius. Di Sumatera Selatan juga ada sport tourism, wisata halal, wisata medis, dan peluang besar ini harus diambil sama Asita. Juga di sini dari Polres Sumatera Selatan, juga dari CM Garuda. Asita memiliki peran strategis dalam membangun sektor pariwisata di Sumatera Selatan, baik oleh promosi wisata, peningkatan kualitas layanan perjalanan, hingga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi, alhamdulillah pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan di Sumatera Selatan meningkat lebih daripada 77%. Jadi sampai data di bulan November 2024 ada wisatawan di Sumatera Selatan sebanyak 16,12 juta wisatawan. Jadi ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Kalau kita lihat di bulan yang banyak wisatawan ini ada di bulan April 2024. Jadi ada 1,8 juta wisatawan yang hadir di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat mungkin kenapa di bulan April, karena April adalah kalau tidak salah Idul Fitri. Jadi di hari raya Idul Fitri ada jumlah kunjungan itu meningkat. Ini bisa jadi orang yang dari Jakarta ke Palembang untuk mudik, bisa jadi orang dari Padang, Medan yang transit di Palembang untuk mudik melalui Palembang, dan ini memang cukup memberikan. Namun kita melihat juga bahwa lebih kurang 16,8 juta orang Sumatera Selatan yang bepergian keluar Sumatera Selatan. Jadi masih ada deviasi lebih kurang 600.000 wisatawan, lebih banyak wisatawan dari Sumatera Selatan yang keluar daripada yang dari luar ke Palembang. Bapak Ibu ada yang berbahagia, jadi kalau kita melihat tingkat penghunian atau tingkat hotel ini di bulan November 2024 ada penurunan dari 57% di 2023 menjadi sekitar 53% di 2024. Jadi kami melihat bahwa adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi perjalanan dinas ini mengurangi jumlah hunian yang ada di Sumatera Selatan, karena adanya event-event banyak yang dibatalkan, sehingga orang yang datang di Sumatera Selatan, biasanya Sumatera Selatan punya kelebihan di Vice ya, karena dekat dari Jakarta paling 50-55 menit sudah sampai Palembang, dan dengan kebijakan adanya pengurangan atau penghematan anggaran belanja dinas, maka jumlah hunian yang di Sumatera Selatan pembukaan Asita Travel Fair 2025 sekaligus juga acara pembukaan Musda ke-10 di Sumatera Selatan. Acara Musdanya sendiri akan berlangsung siang nanti, insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Arya Duta. Musda ini adalah rangkaian organisasi setiap 5 tahunan sekali. Nanti kita akan memilih ketua DPD Asita Sumsel yang baru. Kita doakan semoga acara nanti dapat berjalan dengan lancar. Juga selama 3 hari kita ada pameran juga di sini. Ada pameran Asita Travel Fair di sini banyak, ada sekitar 15 dari travel agent yang ikut, yang mengisi space di sini. Ada juga yang tentang umroh dan lain-lain. Juga terima kasih kepada kawan-kawan dari Biro Perjalanan Wisata, anggota Asita Travel, anggota Asita, juga saya ucapkan terima kasih sudah mensupport saya selama ini di kepengurusan 2019 sampai 2025 ini. Demikianlah kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan
Terima kasih juga kepada seluruh anggota ASITA yang hadir. Sebelum betul-betul memberikan inovasi, kemudian juga kreatif, dan mudah-mudahan juga tadi siapapun yang menjadi ketua DPD Sumsel akan meneruskan baik keberhasilan Pak Anton. Dan tadi Pak ada 34 provinsi dan 40 DPC. Dan karena ini ada 38 pemekaran, kita 36, terakhir nanti saya akan lantik di Papua Barat. Dan anggota ASITA Pak, supaya diketahui itu lebih dari 7.500 travel agencies, dan ini adalah suatu saya merasa bangga karena ini tertua, terbesar, dan diakui. Dan punten saya adalah periode kedua di 2024-2029 dan ditentukan oleh Menteri, hanya insya Allah hanya ASITA, jadi waktu itu dengan Pak Arif Yahya, kemarin dengan Pak Sandi. Dan mudah-mudahan juga besok kita ada selalu berkolaborasi dengan kedutaan-kedutaan. Besok saya akan hadir dengan kedutaan Uzbekistan, kemudian kemarin dengan Iran, kemudian Amerika, Australia. Di sini Pak Panji, kita tentunya semua anggota saya ini travel agent yang membutuhkan betul-betul motivasi dan dukungan pemerintah. Saya tahu persis Pak Anton selalu dan teman-teman kita sangat kolaborasi antara asosiasi dan dukungan dari Bapak. Pak Anton ini, kita ya seringnya Pak Anton mengadakan berkat dukungan pemerintah. Punten, tanpa dukungan pemerintah saja kita harus hidup karena itu adalah periuk-nasi kita. Apalagi di sini khususnya Sumsel Palembang ini sangat support. Jadi saya sebagai ketua umum sangat berterima kasih kepada seluruh pemerintah, baik gubernur, wali kota, dinas pariwisata, karena inilah betul-betul kita harus mempromosikan daerah masing-masing. Dan taufik serta hidayah buat kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar pelayanan pariwisata di kota kami tercinta. Secara resmi Musda ASITA Sumatera Selatan dan ASITA Travel Fair 2025 dimulai. 3, 2, 1. Mohon izin. Semangat. Oh. Semangatnya Pak, semangat. Nah, Asita, A. Izin sebentar Pak. Semangat. Oh. Semangatnya Pak, semangat. Nah, Asita, A. Oke.